warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatanil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian hadis ahkam. Malam ini akan membahas hadis Sahih Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis ini ada larangan di dalam sholat umat Islam untuk duduk seperti duduknya setan. Kita terkadang duduk, tapi kita gak paham kalau duduknya itu adalah model duduknya setan. Gimana ya? وَيَنْهَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُبَةِ الشَّيْطَانِ. Rasulullah melarang keras duduk seperti duduknya setan. Gimana Pak? Jadi buat praktek kan? Jadi Rasulullah waktu sujud, ini bukan Rasulullah, ini maksudnya dulu ada sebagian umat Islam ketika sujud Allahu Akbar, kan itu dulu ya, Subhanallahil a'la. Dan duduknya itu duduk seperti duduk sedan. Allahu Akbar. Rabbil ighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afni. Kemudian sujud lagi seperti tadi dan tahiyatul mubarakatuh. Ini model duduknya saya sendiri. Apakah larangan Rasulullah ini kok dilanjutkan begini? Apakah larangan Rasulullah ini hanya berlaku di dalam sholat atau di luar sholat? Ulama mengatakan ini berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Makanya ibu-ibu dari daerah Surabaya, betul, sampai mencari pelang panggang, nggak terus bawah gitu. Maka model duduk semacam ini duduknya saya setan. Duduk setan itu ayat surah al-yadifi, bokongnya itu menempelkan di akad kedua tangan, akad kiri. Ini duduknya setan. Biasanya begitu di rumah sampai ada apa namanya kursi di depan rumahnya, duduk sampai pegang HP, kan duduknya begitu kan? Berarti duduk model setan. Nah, gak boleh. Itu larangan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap umat Islam, khususnya dan pada umumnya kepada semua orang, termasuk kita semua. Duduk seperti duduknya setan. Pertanyaannya, kalau duduk semacam itu seperti duduknya setan, lalu kan orang Arab biasa duduk seperti itu biasa Pak. Anjing itu biasa. Lalu gantinya sebagai duduk yang disunahkan dan disyariatkan dalam Islam, duduk seperti apa? Maka gantinya adalah julusul iftirash. Duduk yang pertama yang dianjurkan dalam Islam, julusul iftirash. Duduk iftirash. Apa duduk iftirash itu? Al-yajlisa ala rijlihil yusra, duduk pada kaki yang kiri, wa yusra yumna, memberdirikan kaki
yang kanan. Saya balik. Boleh semua. Kaki kirinya didudukin, kaki kanan diberdirikan. Ini namanya julusul iftirash, duduk iftirash alias duduk tahiyat Allah. Duduk iftirash semacam ini kita lakukan ketika duduk di antara dua sujud atau ketika duduk untuk tahiyat Allah atau ketika kita makmum masbuk nutupi satu rakaat, imamnya tahiyat akhir, panjangan ikut tahiyat akhir, tapi duduknya iftirash. Panjangan ingin melakukan sujud sahwi waktu tahiyat akhir, persiapan sujud sahwi, duduknya duduk iftirash, yaitu duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Jadi duduk tahiyat awal itu duduknya kaki kiri didudukin, kaki kanan diberdirikan. Begini. Sebab ada sebagian umat Islam duduknya begini, Pak. Ada kan? Orang hadir nggak? Sudah pulang. Sudah pulang ya? Sudah pulang. Ini sini boleh apa enggak? Ini pada dasarnya tak boleh. Tidak sesuai dengan yang dinasihkan dalam hadis dan contoh Rasulullah. Bu, ini dari ibu. Tak boleh ibu ya? Bu, nggak sari ini nggak boleh. Yang boleh adalah ini ya. Yang boleh yang disunahkan. Yang satu Ustaz, betul mancat, yang Anda berdiri. Yang satu misalkan ini lepas. Lepas, boleh. Enggak mancat. Enggak. Yang kanan, lepas. Oh, begini. Kalau begini namanya tidur. Hadisnya suruh berdiri. Hadisnya suruh berdiri. Sok. Seperti dalam surat apa itu? Al-Ghashiyah Al-Lail. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Jibal gunung, bagaimana gunung ditinggikan? Berarti ditinggikan bagian tinggi. Wa yusibat begini. Tujuannya apa? Agar jari-jarinya itu tetap menghadap kiblat. Ini bagi orang sehat, kakinya yang normal. Kalau sakit tak ada urusan. Orang sakit bebas ngapain aja, boleh cening lorong, dan semua orang insya Allah tidak ada yang ingin sakit. Ibu pengen sakit? Nggak, aku tanya, ingin sakit nggak? Jawab. Itu Pak ya, itu namanya julusul iftirash, duduk yang terbaik dan paling utama. Maka dulu di Jawa itu golongan priai, raja-raja itu kalau duduk begini, betul nggak? Duduk. Mbah-mbah kita, Korea sini, sesepuh sini Pak. Kalau ada tamu kan duduk di bawah, lesehan, betul? Lesehan, maka menyuguhkan apa? Kopi dan jahe begini. Kalau sekarang ya, menyuguhkan kopi dan jahe duduk kok. Ya, dulu itu penuh dengan kesopanan, dan ini secara medis sudah teliti. Orang yang suka duduk semacam ini istiqomah, ajak, diperlama duduknya sampai kapan? Ukurannya lama itu sampai kakinya panas. Jadi orang yang ingin terapi, ini masuk sebagai terapi Pak. Ini bisa mengurangi asam urat, asam lambung, dan asam-asam yang lain. Insya Allah hilang. Yang nggak hilang cuma dua, yaitu asam bawah dan asam boyo. Surabaya, kalau asam urat, asam lambung, insya Allah terapi. Umat Islam yang sholatnya benar, sholatnya agak lama, terapi 5 kali dalam sehari semalam, insya Allah dia walaupun sudah 80 tahun Pak, sholatnya enak Pak. Bisa main voli itu Pak, 80 tahun karena terapi. Imam, ya saya sebut namanya Imam Ampel, masih Ampel, umurnya berapa? Hampir 80 Pak. Saya Pak,
Sudah lama sekali. Gak loro, gak linu, ramatik, encok, pegelino, gaulok, lewat. Karena tiap hari, tiap saat dia terapi, duha terapi, tahajud terapi, sunnah terapi. Asalkan sholatnya betul-betul tumak ninah itu berantar. Kalau khusyuk ukuran hati, kalau tumak ninah ukuran gerakan. Tumak bawa sampai kapan? Sampai panas. Sujud panjenengan sebagai terapi sampai panas. Tentunya tidak perlu ditekan, cukup dilepas saja sampai panas panjenengan tangan. Lek panas nggak tangan panjenengan bahaya. Kakinya panas nggak dilepas, nanti bisa gesek lagi. Karena itu terapi. Terus ini berlaku di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka ketika ada orang Pak, mudah-mudahan kita semua sehat Pak ya. Ada orang sholat gak bisa berdiri, akhirnya diperintahkan sholat dalam keadaan duduknya. Ketika sholat duduknya seperti ini. Yang banyak saudara kita ketika gak bisa sholat duduk akhirnya sembujur, betul gak? Nah seperti itu. Enggak ya. Megah ya. Sembujur. Gak boleh itu. Duduk yang baik di dalam sholat bagi orang sholat duduk iftirash, duduk seperti duduk tahiyat awal. Ini bagi yang bisa duduk tahiyat awal. Lek iso, maka duduk yang kedua. Dalam Islam Rasulullah mengajarkan kelas 2. Jadi yang ada kelasnya bukan ada BPJS. Yang ada kelasnya di duduk juga ada kelas berapa? Kelas 1 berarti yang paling tinggi keutamaannya dulu iftirash, duduk tahiyat awal. Kelas 2 adalah julus tawarruk, duduk menempelkan pantatnya, kemudian memasukkan kaki kiri di bawahnya betis, dan memberdirikan kaki kanan, yaitu duduk tahiyat akhir. Kalau berdua pantatnya nempel, ini masuk tuh, ini kelihatan berapa? Lihat ya. Kalau tidak ada, ini kakinya begini. Nah, ini namanya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Model duduk yang kedua yang dianjurkan dalam Islam sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Sehingga kalau ada orang duduk misalkan ngaji atau menyebutkan makanan, tahlilan, yasinan, yang afdol itu sebenarnya duduk ini. Panas nanti model duduk yang kedua, geser sedikit, ini masuk sana. Ngaji ini ngaji, nggak ada yang duduk. Itu sudah mulai kelas 2 itu. Nah, enak Ustaz kalau ngaji duduk duduk yang ketiga yang termasuk sunnah karena Rasulullah pernah mencontohkan. Dulu sudah duduk bersila. Nah ini berarti kelas 3 semua. Duduk bersila. Maksudnya Mas Bram duduk bersila. Rasulullah mencontohkan bersila. Nah itu bersila semua. Bersila. Duduk bersila dalam model duduk yang ketiga yang disunahkan dalam Islam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mencontohkan. Rasulullah suatu saat jatuh dari pohon onta. Pohon onta, apa namanya? Hewan onta. Jatuh dari onta, akhirnya kakinya bengkak, gak bisa berdiri, gak bisa duduk tahiyat awal, gak bisa duduk tahiyat akhir. Akhirnya Rasulullah sholli mutarabbi'an, Rasulullah sholat dalam keadaan bersila. Mutarabbi'an itu duduk sila. Tarobbok, tarobba'in, tarobbok bersila. Ini namanya duduk sila. Kalau waktu itu namanya sila. Ini bersila. Sehingga bapak-bapak di Indonesia sudah terbiasa Pak duduk bersila. Kalau di Mesir itu jarang orang duduk bersila itu Pak. Jarang, 1-2. Rata-rata mereka duduknya apa? Duduk iftirash.
Orang di sana itu biasa Pak, sudah terbiasa duduk iftirash. Karena memang sekaligus terapi dan ini mengamalkan sunnah. Bagaimana kalau ada orang duduknya nggak seperti ini, tapi kakinya ke samping kanan kiri? Contoh, seperti duduknya tewan, ini kanan, ini kiri, lah ini kok. Loh, iya, ada nggak itu? Udah pulang. Maka harus belajar untuk ketika sholat itu harus disesuaikan dengan contohnya Rasul. Kecuali sekali lagi, kecuali yang sakit. Kalau orang sakit tidak ada urusan yang penting, sholat sesuai. Seperti tadi sembujur, aku gak iso oleh duduk iftirash, iso sembujur ya wes gak apa-apa. Lebih baik sembujur daripada duduk di atas kursi. Orang sholat itu ya gak bisa berdiri Pak, daripada duduk di kursi, lebih baik duduk sembujur. Kenapa? Karena kalau di kursi itu menurut ulama berangkat dari sebuah hadis Sahih Muslim, Rasulullah yang bagi orang sakit. Kemudian yang sakit ini Pak, ketika Rasulullah datang sedang sholat duduk, tapi duduknya di atas bantal Arab kan tinggi yang benar, duduk di atas bantal. Apa kata Rasulullah? Belum, mana bantalnya diambil, dilempar. Yusolli ala wisada, sholat di atas bantal, alias sofa kalau bahasa sekarang. Dilempar bantalnya, Rasulullah katakan, sholli ala al-ardi, sholat di tanah. Sholat di lantai, sholat di karpet, jangan sholat di atas sofa atau bantal atau kursi. Itu larangannya. Tapi larangan ini sifatnya anjuran, bukan wajib. Artinya apa? Ketika ada orang sholat gak bisa berdiri sholat dan duduk di tanah, berarti sesuai dengan sunnahnya. Kalau duduk di atas kursi berarti tidak sesuai. Cuma tetap sah sholatnya, kecuali kalau memang dia gak bisa duduk di bawah Pak. Orang yang nggak bisa sholat di bawah, maksudnya nggak bisa duduk di tanah, walaupun hatinya ada keinginan, tapi dia nggak bisa, di kursi tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Sama dengan sholat sunnah Pak. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat sunnah orang sehat dilakukan dalam keadaan duduk itu boleh. Makanya panjenengan jangan heran kalau ada orang tarawih awalnya sehat Pak, kok sholatnya tarawihnya duduk, jangan heran. Itu sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat berdiri. Jelas Pak ya? Pak Ustaz Muhammad. Jadi itulah tingkatan duduk di dalam pelaksanaan sholat ataupun di luar sholat. Julusul iftirash, duduk tahiyat awal yang terbaik. Yang kedua, julusul tawarruk, duduk tahiyat akhir. Yang ketiga, julusul tawarruk, duduk bersila. Pertanyaannya, kalau ada orang sholat 2 rakaat termasuk subuh dan sholat sunnah, bacaan tahiyat akhir kok duduknya duduk tawarruk, duduk iftirash, yaitu duduk tahiyat awal. Bagaimana itu? Saya bacakan hadisnya Pak. Wa kana yajlisu fi rak'ataini lit-tahiyat. Rasulullah duduk pada rakaat kedua, sholatnya Rasulullah sampai 2 rakaat, duduk untuk tahiyat. Yang jenis soalnya rijlihi yusra, duduk pada kaki kiri, wa yushibul yumna, dan memberdirikan kaki yang kanan, menegakkan kaki yang kanan, alias duduk iftirash ketika dia Rasulullah dapat 2 rakaat, duduknya duduk tahiyat awal untuk tahiyat awal. Orang terkadang sampai di situ, berarti kalau 2 rakaat duduk tahiyat awal. Karena masalah hadis yang ditahiyat itu tahiyat, berarti tahiyat awal bisa tahiyat akhir. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan hadis itu, apa bunyi hadis lanjutannya Pak? Wa amma fir rakaatil akhirah. Adapun Rasulullah ketika pada rakaat terakhir, rakaat terakhir itu bisa jadi rakaat keempat dalam sholat Isya, bisa rakaat ketiga dalam sholat, bisa rakaat kedua dalam sholat
bisa rakaat 1 dalam sholat witir. Apa kata ulama, kata sahabat ketika menceritakan Rasulullah duduknya Rasulullah dalam tahiyat akhir, wa amma fir rakaatil akhirah, ketika Rasulullah duduk tahiyat akhir, jalasa ala maq'adihi, Rasulullah duduk pada pantatnya, waqaddama al-yusra, kakinya dimajukan, di bawahnya betis, wala shobal yumna, dan kaki kanan, yaitu duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Berarti antara subuh dengan isya tidak ada perbedaan di dalam pelaksanaan tahiyat akhir. Duduknya sama-sama tawarruk. Namun pelajaran hadis yang saya sampaikan ini jangan menjadi modal atau senjata panjenengan untuk mendalili ataupun menyalahkan orang lain. Tidak, saya tidak ada yang itu. Hanya sekadar pengetahuan dan informasi bisa bagi kita semua agar kita itu cocok sholat. Kemarin yang sholat subuh tahiyat akhirnya pakai model tahiyat awal duduknya. Sekarang sudah tahu hadisnya, ternyata hadis sudah terpotong. Silahkan dirubah. Lek turun kalau mau. Lek gak gelem tetap motor, pokoknya kan ustaz saya sudah biarkan. Pokoknya gelem sholat wis. Pokoknya gelem sholat macam di Senin ya, jangan dimarahi. Terkadang orang yang sudah yakin Pak, walaupun hadisnya keluar Pak, gak mau Pak. Saya setuju. Jadi orang itu memang punya karakter begitu, khususnya umat Islam di Indonesia. Terutama orang desa yang sini Pak. Orang desa itu kalau sudah yakin Pak, dikandani nggak yakin Pak. Beda dengan misalkan mahasiswa atau orang-orang yang berpendidikan tinggi itu Pak. Kalau dikandani dengan dalilnya langsung terima Pak, berubah. Tapi kalau orang awam dikandani nggak cocok dengan pelajaran dari ustadz yang pertama. Oh mental itu ustadz kedua itu yang diterima Pak. Ustadz tahu. Iya, betul Pak. Saya pernah cerita di sini Pak. Ada sekelompok jemaah di masjid besar di Surabaya mendengar penjelasan seorang ustaz bahwa ketika imamnya itu lupa tahiyat, lupa gak baca tahiyat, imamnya berdiri, kemudian makmum harus duduk, gak boleh berdiri. Makmum harus mengingatkan dengan ucapan subhanallah. Maksudnya si ustaz itu adalah pada tahiyat akhir. Makmum pemahamannya tahiyat awal. Akhirnya ketika ada kasus saya sholat isya di situ lupa tahiyat awal, makmum motor Pak tetap duduk, gak ada yang ikut berdiri. Subhanallah. Selesai sholat saya bilang, saya jelaskan, Pak kenapa Bapak ikut saya? Apa jawabannya? Macam-macam jawabannya, dan saya jelaskan apa Ustaz tak tahu tuh pinter yang kemarin. Makanya yang kemarin tuh kasusnya tahiyat akhir, yang malam ini adalah tahiyat awal. Jadi orang awam itu Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini Pak, saya berdebat dengan 1000 orang alim, saya menang. Tapi saya berdebat dengan 1 orang bodoh, saya kalah. Makanya dalam Quran akan disebutkan bahwa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang bodoh ingin berdebat, diskusi, ingin mujadalah, ingin debat ya, maka ya sudah gitu aja. Kalau saya Pak, sebab melayani orang bodoh berarti ikut bodoh. Saya kalau datang ke satu desa itu bicara politik orang, padahal sekolah SD kan lulus Pak, bicara politik bisa mau bicara amandemen apa saya bilang ya wes Pak, lu salam itu ya macam bilang bodoh karena dengan Pak saya itu ya, itu yang pertama. Dalam hadis ini, larangan pertama Rasulullah terhadap umat Islam kita semua pada umumnya duduk seperti duduknya an-uqbatis syaitan, seperti duduknya syaitan. Yang kedua,
Wa an iftirash sab'i. Wa an iftirash sab'i. Yang kedua yang dilarang adalah model duduk atau sujud model seperti hewan. Mungkin seperti anjing, seperti macan, seperti apa namanya? Onta. Apa itu? Menempelkan ini apa namanya? Sikunya. Lengan ya. Lengan. Banyak itu terjadi, Pak. Sholat sujudnya itu, Pak. Sujudnya begini. Oh, bagaimana lagi dong sujud sehingga oleh. Tadi begini. Allahu Akbar. Nah, ini Pak. Tangannya ditempelkan ke tempat sujud. Ini tak boleh. Tak boleh, Pak. Yang boleh gimana? Rafa'an mirfaqaihi wa farraja baina jambayhi. Sikunya diangkat dan dibengkakkan. Jambayhi tangan inilah apa namanya ini? Dodol samping dengan tangan itu bengkak. Bengkak. Kecuali ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bengkak. Benggaknya biasa, Pak, tidak usah ke samping. Kalau ke sini begini tak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti konsekuensinya tangannya tidak menghadap kiblat. Yang benar ini biasa aja. Nah, jadi ini benggak. Kalau bapak-bapak dibenggakkan, kalau ibu-ibu agak tarik ke dalam. Biar apa? Biar apa bahasanya yang ada? Cari bahasa yang halus. Biar apa? Nah, sebab kalau begini kan nggak pantas. Ibu. Kalau yang ibu gimana? Saya contohkan ya. Kalau ibu, nah, ini Pak, Bu, ini sikunya itu menyangga, Ustaz. Menyangga. Buat menyangga. Menyangga. Pondok. Nah, begini lah ya. Ini. Sebab kalau saya sebutkan bahasanya kurang bagus. Oh enggak buka begini enggak. Kalau nggak ada itu penjelasannya itu. Yang ditempelkan itu, yang di domol itu ininya apa namanya? Ininya, bukan tangannya. Sebab saya lihat ibu-ibu terkadang saya lihat kalau lewat sholatnya begini. Sholatnya begini lah. Ini ya. Allah Akbar begini lah. Ya. Nah itu nggak stabil nanti itu. Ini nggak stabil. Ini apalagi ibu nyusui nanti keluar baju susunya itu. Kalau begini, biasa aja, biasa. Allah Akbar, biasa Pak. Biasa sama dengan laki-laki cuma bedanya ininya. Ya. Jelas ya. Mau pakai seragam itu pasti itu seragam sia-sia sudah jelas belum? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi saya tadi mau bilang apa saya? Sujud. Sujud itu ya. Begitu. Kemudian ada juga model sujud yang nggak boleh. Sujud itu tidak boleh terlalu maju sehingga mohon maaf bokong ini lutut, paha, bokong itu tegak ini terus. Kalau bokongnya agak maju berarti dia sujudnya terlalu Ke depan. Kalau bokongnya begini berarti sujudnya terlalu Pendek. belakang. Itu tidak sempurna. Yang sempurna itu sempurna. Contoh yang sempurna perkiraan, nggak usah diukur, nggak usah pakai garis lurus. Nanti dari sholat sama tukang ukurnya, maju. Oh, kalau banyak mundur. Itu juga parkir itu bro. Itu mau sholat. Perkiraan ya. Allahu Akbar. Nah, perkiraan begini Pak. Lurus perkiraan. Tidak boleh terlalu maju. Allahu Akbar. Boleh. Atau
Kalau bapak-bapak banyak yang itu agak maju. Kalau apa? Seperti burung yang belum makan. Wah, ini Pak. Itu kan terapi bagi ibu hamil tua itu ya. Gak gitu. Sujud itu gak gitu. Ini tania. Itu namanya tania. Biasa normal satu laki-laki bokong itu lurus. Perkiraan tidak perlu diukur. Cuma bedanya hanya tangannya. Tangan ini bagian sini, kakinya itu tertutup. Kalau bapak-bapak buka. Untuk tangannya sama-sama depan, lurus ke pundak. Jadi sujud yang pas itu ujungnya Jari itu seujung pundak. Jangan di depan, jangan di belakang. Contoh, Allah. Nah, perkirakan aja Pak. Jadi pas lurus. Tidak boleh terlalu depan. Tidak boleh. Atau terlalu belakang. Tidak stabil. Nah, itu ya. Jelas ya? Jelas. Kemudian setelah itu kok ada sebagian umat Islam kalau sujud itu panjang sekali, maju sekali, jadi dua sok habis. Ada salah. Nah, saya tidak mengatakan salah. Khawatir bilang salah nanti nggak bilang sholat. Nggak, kita lihat aja persepsi hadisnya. Begini, saya tanyakan pada sahabat kita itu, coy, benar. Antum kok sholatnya itu sujudnya panjang sekali itu. Wah, langsung menjawab pakai hadis. Mantap. Rasulullah SAW sabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya yaitu dalam keadaan sujud. Apa kata dia? Fa'atwilus sujud, perpanjanglah sujudnya. Jadi hadisnya perpanjanglah sujudnya. Dia bilang ke saya gitu, saya senyum-senyum lah, biarkan. Nanti kalau dimarahi kan terus sholat. Saya katakan, Mas, itu hadis itu sahih betul, perpanjanglah sujudnya. Saya bacakan hadis yang lain. Fa'akfirud doa afi, perbanyaklah doa ketika sujud. Karena waktu sujud kita dekat dengan Allah, suruh banyak meminta. Banyak doa, banyak meminta itu butuh waktu yang lama, sehingga sujudnya perlama. Kalau sedikit minta, sedikit doa, baru sujudnya singkat, baru sujudnya pendek. Itulah yang dimaksud dengan panjangnya sujud, yaitu durasi waktunya suruh perpanjang, bukan awal itu Tapi sekali lagi penjelasan ini bukan untuk menghantam orang yang tawa sujud sambil dikandani pelan-pelan secara bermain cantik. Tiru Rasulullah Pak. Rasulullah kalau ada sahabat salah, kurang pas dalam sholatnya, dalam perilakunya, tidak pernah langsung tembak Pak, main tembak. Beda dengan kita, salah itu Pak. Rasulullah bermain cantik. Orang yang dikandani tidak sadar kalau dia dikandani. Apa kata Rasulullah? Suatu saat ada sahabat Pak berjamaah Pak, saking semangatnya berjamaah, belum nyampe di sofa, takbir di depan musolanya. Rasulullah, para sahabat sholat Pak, dia masbuk, belum nyampe, belum masuk masjid, takbir di depan. Allahu Akbar, ikut rukuk di situ. Ketika sami Allahu liman hamidah, kita masuk ke masjid cari soft, cari sahabat yang di depan. Habis sholat dilaporkan pada Rasulullah. Rasulullah kemudian panggil, Mas, apa Mas? Ya Rasulullah, saya khawatir tertinggal rokaat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah gak kenapa. Justru Rasulullah mendoakan, Zadaqallahu hirsan, semoga Allah menambah gairah, menambah semangatnya untuk berjamaah. Dia bilang amin. Apa kata Rasulullah? Dia mengira dibenarkan Pak. Padahal apa kata Rasulullah? Wala ta'ud
tapi ojo dibalik. Berarti artinya itu apa? Rasul melarang, tapi larangannya dengan cara cantik, sehingga orang itu merasa senang. Ternyata nggak mau. Satu, ada 2 orang sahabat Pak, safar Pak, bepergian. Di tengah jalan tak ada air, akhirnya pakai tayamum. Sholat asar, tayamum, sholat asar berjamaah berulang. Habis sholat asar berangkat melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan ada sumber air. Satu di antara 2 ini wudu, sholat lagi sholat asar. Yang satu tidak. Sampai di Madinah dua-duanya menghadap Rasulullah konsultasi. Rasulullah cerita panjang lebar, kemudian Rasulullah menunjuk sama orang yang tayamum dan wudu, berarti sholatnya dua kali. Apa kata Rasulullah? Laka ajran. Mas, kamu dapat 2 pahala sholat pakai tayamum, pahala sholat pakai wudu. Dia bilang, ya aku sebenarnya dikira benar. Kemudian Rasulullah mulai pada yang tayamum 1 kali, sholat 1 kali. Wa anta asubata sunnah, kamu cocok dengan sunnah Rasulullah. Dia tersenyum, kemudian dia bilang, yang benar aslinya adalah yang cukup tayamum 1 kali, sholat 1 kali, yang perlu mengurangi karena tayamumnya memang karena dasar tidak ada air. Itu Rasulullah Pak, bermain cantik, tidak main tembak. Ibu-ibu, apa-apa diam. Ibu-ibu biasanya ketika melihat anaknya melakukan sesuatu yang kurang baik, biasanya marah dan ngandani di depan temannya anaknya, betul nggak? Ada 2 orang, satu anaknya ibu, satunya anaknya tetangga. Biasanya marah-marah sama anaknya itu di depan temannya. Itu orang Malaysia sebetulnya tak boleh. Itu namanya tidak bermain cantik. Nanti ngandani itu di rumah, jangan di depan. Anak kecil juga punya perasaan, punya rasa malu. Jangan dikira karena ini bangun, nanti di rumah ketika temannya tidak mendengar, itu penting. Rasulullah ini sering saya sampaikan, sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib ada di antara dermawan waktu itu yang nyembelih onta, masak-masak daging onta. Akhirnya sak masjid Nabawi, akhirnya apa? Makan daging onta. Kemudian balik lagi masjid menunggu sholat isya. Dalam keadaan penungguan ada isya, ada di antara jamaah itu mungkin ngantuk, akhirnya ngentut Pak. Tes ikutnya. Rasul ngerti kalau ada di antara umat Islam waktu itu yang ngentut, dibiarkan Rasulullah gak ketawa. Beda dengan orang sini dan ngentut. Tak boleh itu, tak boleh menertawakan. Kalau panjangan dengan kentut, pura-pura tidak. Kalau pengen ketawa, keluar. Tak boleh. Rasulullah dia sambil nunggu isya, ada isya dilirik oleh Rasulullah. Kok kamu tuh sengkentut tadi? Gak begitu. Ini kalau dibiarkan gak begitu, maka sholatnya tidak sah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah selagi laki-laki bermain cantik. Apa kata Rasulullah? Ayo sahabat, kawan-kawan semuanya yang baru makan daging unta barusan wudhu semua. Yang baru makan daging unta wudhu semua. Ini kalau orang nggak baca sejarahnya Pak, dikira makan daging unta. Padahal maksudnya Rasulullah adalah ingin memerintah yang si pekentut itu, orang yang kentut namanya pekentut itu biar wudhu gak malu. Sementara orang yang gak makan wudhunya namanya wudhunya wudhu tajdidul wudhu, nganyari wudhu, itu juga dianjurkan wudhu semua. Kata si kentut, alhamdulillah gak ketahuan kalau saya kentut. Karena Rasulullah tidak mau mempermalukan. Itu Rasulullah contoh Pak.
Kita begitu juga umat Islam sama Muslim sholat itu bermain cantik. Misalkan mau negor terpaksa negor, imamnya misalkan ada kesalahan. Misalkan suratnya tadi ada yang kurang apa? Kurang satu ayat, meloncat kan bisa saja lah surat. Yang penting bukan Fatihah. Suratnya meloncat. Contoh apa yang Al-Kafirun misalkan meloncat. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum. Jadi dua ayat gitu. Misalnya bingung ayat selesai sholat itu cara mengingatkan jangan di depan. Pak Imam ngelamun ya tapi kurang dua ayat kan. Nanti ketika masuk kamar atau berdua santai lihat moco. Itu terkadang kebiasaan. Surat tertentu biasanya kalau sudah terbiasa meloncat itu biasa meloncat terus. Itu maksud saya juga itu ada satu ayat yang mesti meloncat. Itu disampaikan. Kalau baca surat ini mesti meloncat. Iya. Coba besok rekam baca lagi ayat itu. Nanti meloncat itu pelan-pelan. Jangan di depan umum. Kalau di depan umum itu apa kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan an-nasihatu fil mala'i bala. Nasihat apa nasihat itu? Nasihat itu apa? Wejangan ngandani wong di depan umum bala otak. Bahaya. Makanya kalau ngandani wong itu nasihati mengingatkan itu ketika orang tidak ada alias empat mata. Jangan di depan umum biar orang tidak malu. Sebab walaupun salah betul-betul salah, tapi kalau di depan umum kan malu Pak. Malu. Contoh, bentar lagi Ramadan, Ramadan. Ini panjang umur semua ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Ramadan bisa ada darusan. Ketika darusan, sebetulnya orang darusan ada yang lancar bacaannya, ada yang enggak lancar. Panjenengan yang lancar, ketika ngandani yang enggak lancar, jangan marah-marah, apalagi ada menitnya. Kan malu. Pelan-pelan. Kalau sistem saya Pak, di tempat saya itu enggak pakai suara, tapi pakai ini, pakai isyarat. Ini pakai ini, pokoknya ada bunyi gini, mesti ada yang salah, ngulangi balik sendiri sampai bisa. Nanti kalau memang betul sudah nggak bisa diisi panjang fa gitu. Salah Pak, makanya nggak lancar sebagai duit. Oh, nanti bisa jadi seperti yang di Probolinggo itu mati gara-gara nggak rusak. Makanya semuanya penuh dengan etika, tata krama, cara. Itu jangan sembarangan. Walaupun orang itu sering salah, tapi caranya harus dengan benar dan halus. Saya kira itu ya. Pertanyaan, bebas. Baca saya silakan. Kalau sudah ada ini. Baik. Terima kasih Bu. Suratnya ya. Terima kasih suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Baik. Apa hukumnya kalau kita dapat komisi dari hasil gabungan? Nah itu kalau dalam fikih ada namanya simsar. Simsar itu makelar, ya kan? Misalkan ada tetangganya, Mbak, tolong rumah ini dijualkan. Dari saya harganya 500 juta. Silakan Mbak jual 600 terserah. Yang penting nanti nyetornya ke saya 500. Nah kalau ada izin semacam itu boleh, ada izin. Tetapi kalau nanti dalam prakteknya ada bohong-bohongan maka tidak boleh. Contoh, misalkan ya orangnya nggak bilang apa namanya, si penjual ini tolong dijualkan 500 juta, nanti kamu dapat komisi dari saya. Kemudian sama dia dijual 600 juta, tidak boleh, nggak boleh itu. Karena statusnya dalam fikih orang yang dipasrai bermain wakil. Wakil itu tidak boleh bertindak di luar kemauan mewakil orang yang mewakilkan.
Tidak boleh lebih dari wakil. Wakil wali nikah, Pak. Ada orang mau menikahkan Pak putrinya, karena dirinya itu depan panggung, akhirnya apa namanya diwakilkan. Maka dia hanya mewakili dalam hal akad nikah, tidak mewakil dalam hal yang lain. Jadi komisi asalkan caranya baik boleh. Komisi dari tuan rumahnya mengatakan seperti itu boleh. Kalau tuan rumahnya mengatakan apa namanya, ini kalau dijual 500, kamu jual selebihnya, nanti sudah ambil kamu. Setelah dijual dari 600, 100 juta diambil dia, kemudian dia masih minta komisi pada 500 yang harga pokok itu, maka itu nggak boleh, karena tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, al-muslimuna ala syurutihim, umat Islam itu sesuai dengan janji pertama. Kalau janjinya komisinya diambilkan dari lebihnya 500, maka dari situ tidak boleh ada perubahan. Walaupun bleset, misalkan ternyata lakunya tetap 500, maka panjangnya berarti tidak ada komisi, kecuali atas sukarela dari pemiliknya. Mau tanya Ustaz, boleh. Apakah setiap muslim yang pernah berbuat dosa pasti akan merasakan neraka, padahal dia sudah bertobat taubatan nasuha sebelumnya wafat? Masalah masuk neraka dan surga itu urusan Gusti Allah. Sebanyak apapun dosa seseorang itu, kalau Allah memberikan rahmat padanya, pasti masuk surga. Mungkin saya pernah cerita, ada umatnya Nabi Musa, umurnya 400 tahun. Dia selama 400 tahun tidak pernah dosa, ibadah terus, ngaji terus, puasa terus, dia mulai terus, tahajud terus. Ketika si umatnya Nabi Musa meninggal dunia, ini penjelasan ulama, maka umatnya Nabi Musa ini masuk surga, di stop oleh malaikat. Ketika di stop oleh malaikat, ditanyakan, mas mau mana? Surga. Malaikat, bapak ibadah 400 tahun, kamu masuk surga? Iya. Apa kata malaikat? Kamu masuk neraka. Dengan begitu malaikat, saya kan banyak ibadahnya. Yang mengantarkan kamu masuk surga bukan ibadahmu, tapi birahmatillah, dengan rahmat Allah. Apalagi ini sudah taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Jadi kalau sudah taubatan nasuha, apa ya? Apa istilahnya? Sudah selesai. Gimana dalam ayatnya, Pak? Dalam surat An-Nur ayat berapa? Ayat 33 kalau saya. Ini ayatnya begini, potongan di akhir karena ayatnya panjang sekali. Wala yubdina إلا لمولاتهن أو آبائهن أو آباء مولاتهن أو أبنائهن أو أبناء مولاتهن أو خالهن بني خالهن بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا تضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Tuflihun itu pergi masuk surga. Tobat, apalagi tobatan nasuha, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pertanyaan. Pada waktu sholat jenazah, apa itu pahala sholat untuk si mayat atau si apakah pahala sholat jenazah untuk si mayat atau gimana ya? Atau gimana? Pahalanya dikirimkan. Pahalanya yang sholat dapat pahala, tapi kiriman doanya diperuntukkan untuk yang meninggal mayatnya. Dan itu tidak terbantahkan karena Rasulullah melakukan sholat jenazah
Bahkan jenazah terkadang waktu Raja Habsyi meninggal dunia, Rasulullah sholat jenazah Taib. Sholat jenazah Taib itu Rasulullah 2 kali Pak. Ketika Raja Habsyi, ada sebagian ulama mengatakan Habsyi itu kalau sekarang Raja Habsyi itu pada Sudan. Raja Sudan kira-kira gitu. Ketika saya diskusi dengan beberapa orang ulama di Mesir, Raja Sudan meninggal atau Raja Habsyi meninggal, Rasulullah sholat jenazah di Madinah. Jenazah lain. Ketika ada seorang penyapu, tukang sapu, seorang wanita tukang sapu di Masjid Nabawi meninggal dunia, kemudian dikuburkan diam-diam oleh sahabat tanpa memberitahu pada Rasulullah. Ketika Rasulullah tahu bahwa si wanita yang bagian bersih-bersih masjid atau merawatnya Masjid Nabawi itu meninggal, Rasulullah marah-marah pada sahabat, kamu menganggap remeh urusan wanita itu. Mana kuburannya? Kemudian Rasulullah datang pada kuburannya dan sholat jenazah di atas kuburan. Allah. Jadi pahalanya sudah dapat pahala sholatnya, tapi doa pengampunan diperuntukkan untuk Apa seorang mengaku seorang ulama atau ustaz, tetapi beliau tidak mencerminkan sikap seorang ulama di masyarakat? Apakah kita tetap mengikutinya? Apakah kita harus bagaimana? Macam-macam pertanyaan. Ulama, ustaz atau kiai itu belum tentu ulama. Dan kalau ulama pasti ustaz, pasti kiai. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi ulama itu kriterianya satu, ilmunya banyak Pak. Kalau ada orang yang ulama ilmunya sedikit, berarti bukan ulama. Yang kedua, ilmunya diamalkan. Ilmunya yang banyak itu diamalkan. Yang ketiga, dia takut pada Allah dengan cara satu, takutnya itu ibadahnya matang. Kemudian kedua, dosa-dosa ditinggalkan. Kemudian yang kelima, yang keempat kelima, dia bisa menjaga omongannya, iri bicara. Loh, kalau penceramah kan banyak bicara, beda Pak. Kalau penceramah banyak bicara itu kan makasih mic. Kalau kayak kasih mic, benar Pak. Kan kasih mic betul. Beda, maksudnya dia diam daripada ngobrol sembarang ngalir. Ya ini tunggu dan seterusnya. Jadi gitu ya. Kalau ada orang yang ulama tapi perilakunya tidak mencerminkan, bukan ulama. Bukan ulama. Sudah. Kalau bukan ulama tidak harus diikuti. Kalau ulama harus diikuti. Karena ulama sebenarnya pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita harus ikut ulama yang benar. Siapa itu? Orang mana? Terserah. Yang penting syaratnya tadi itu ilmunya cukup, ilmunya diamalkan, ibadahnya mapan, kemudian dosa-dosa dihindari, iri bicara. Sayyidina boleh diucapkan pada saat apa? Apakah di at-tahiyat awal atau akhir menggunakan sayyidina apa tidak? Jadi kalau teks hadisnya Pak, ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fi shalah? Bagaimana caranya bersolawat pada panjenengan Rasulullah ketika sholat? Apa Rasulullah? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu teks aslinya. Namun oleh jumhur ulama, mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah dianjurkan, berarti boleh dianjurkan boleh untuk menambah sayyidina sebagai rasa takriman wa ta'ziman, sebagai hormat dan ngagungkan Rasulullah. Biar gak langsung Muhammad, mereka sayyidina Muhammad. Tapi ini sifatnya anjuran, tidak wajib. Karena tidak wajib, andaikan ada kawan kita baca tahiyat sholawatnya langsung Allahumma sholli Muhammad, gak pakai sayyidina, ya gak apa-apa.
tidak masalah. Temannya yang baca Sayyidina bagus karena dianjurkan oleh ulama. Apakah Rasulullah pernah baca Sayyidina? Oh, sering banyak dalam hadis Rasulullah baca Sayyidina walaupun bukan dalam sholat. Tapi intinya Rasulullah juga mengatakan, ana sayyiduhu, saya tuannya. Sayyid itu tuan. Kawan kita terkadang yang nggak mau Sayyidina karena mengartikan Sayyidina itu sebagai Tuhan. Nah itu yang nggak boleh. Padahal artinya Sayyidina itu tuan itu apa? Yang terhormat, begitu Pak ya. Jadi Sayyidina itu dianjurkan dalam fikih sebagai rasa takdim dan hormat kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jin itu memiliki surga dan neraka sendiri atau sama dengan manusia? Kalau dalam cerita wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai terakhir, berarti jin itu kan anak buahnya Abul Jan. Abul Jan namanya Iblis. Kenapa? Iblis itu Abul Jan bapaknya jin. Itu diusir dari surga, surganya sama dengan surganya Nabi Adam. Nabi Adam. Apakah jin kalau sudah berarti dari setan lah ya, kalau jahat sudah dari setan, jin bisa masuk surga kalau mengacu pada surat Ad-Dariyat di mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada perintah untuk ibadah untuk manusia dan jin berarti nanti ada hadiahnya. Jin yang jahat bukan jin yang jahat, itu namanya setan. Sama dengan manusia. Kalau manusia jahat bukan manusia, namanya setan. Setan gitu Pak ya. Bagaimana agar rumah dan keluarga kita terhindar dari jin jahat? Di rumah itu nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Sinari, terangi, padani rumahmu bis-sholati dengan sholat sunnah, tahajud, wa tilawatil Qur'an, baca Quran. Soal saya belum lancar Arabnya, tapi kalau Latinnya antar yowes gak pokok daripada gak mau cok baca Pak. Betul, saya baca artinya aja. Gak, ya kalau baca Quran jangan artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Qadir yang penguasa alam dan Maha Pengasih lagi Tuhan. Jangan begitu. Bacaannya tetap baca walaupun tulisan khatib sambil berusaha untuk belajar alif ba. Jelas Pak ya? Selain itu, selain sholat dan baca Quran, depan rumahnya itu pintu kasih bismillah. Itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak manfaatnya. Manfaatnya tidak saya jelaskan sekarang. Insya Allah besok-besok Dalam channel yang lain. Apa? Enggak, tapi ada jawabannya. Saya bisa jawab. Enggak saya jawab sekarang Pak. Nanti habis tanah ada kata lagi. Ada kemarin ngaji Pak di daerah Gunung Sari, keluar. Anu namanya Gunung Sari itu dekat berapa sih? Rolak. Pertanyaan begini, bagaimana hukumnya bersalaman selesai sholat? Padahal materinya yang katakan itu. Saya sampaikan nanti setelah tahiyat, segala sesuatu yang terjadi setelah tahiyat saya akan jelaskan pada bulan yang akan datang. Terus Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya jawab, Pak, itu pertanyaannya nanti bulan depan. Ustaz, saya bulan depan. Nakalan, berarti bulan depan dia nggak mau. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT berakibat pintu rezeki ditutup untuk selama-lamanya? Kalau masalah rezeki Pak, ya, itu terkadang oleh Allah diberikan pada orang baik-baik, ahli ibadah yang nggak punya dosa. Sebagaimana penjelasan Allah dalam surat An-Nahl 97.
Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Penjelasannya apa? Ada orang tidak baik, dosanya banyak, lancar juga. Mana itu? Dalam surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ada orang tidak baik, kata sholat disuruh tapi di sini kagak. Baik. Ada juga orang baik tapi rezekinya kurang. Ayat itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirsh shabirin. Penjelasannya ada. Ada juga orang yang tidak baik, hidupnya enggak baik. Wis gak mau sholat. Miskin. Miskin lagi. Dua kali. Itu Allah Toha ayat 120 maaf ayat 124 Toha 124 Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Penjelasannya mendatang. Oke, berarti masalah rezeki urusan Gusti Allah, tapi secara logika semakin baik orang itu maka semakin lancar rezekinya. Apakah ada dosa bisa dimaafkan? Semua dosa dimaafkan kecuali satu, syirik. Kalau dia tobat alias sudah tidak syirik lagi, maka dimaafkan. Wahsy itu orang kafir yang membunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Dosanya besar. Tapi ketika lama dia menyesal, masuk Islam dan bertemu Rasulullah di Madinah. Apa kata Rasulullah? Apakah dosa saya dimaafkan? Apa kata Rasulullah? Dimaafkan. Semua dosa dimaafkan kecuali syirik. Berarti saya boleh bersama Rasulullah di sini. Apa kata? Jangan di sini kamu, pindah dari sana. Sebab kalau saya lihat wajahmu, saya ingat Sayyidina Hamzah. Jadi dimaafkan, tapi nggak boleh nampak. Gitu Pak. Benar apa terus dulu bilang Pak? Terus. Apa sudah memaafkan lawan politik kan bukunya muncul sudah baik. Muncul ya, sudah baca. Menjerat Gus. Apakah sudah memaafkan lawan politik? Sudah dimaafkan. Apakah lupa? Tidak lupa. Pasal lupanya tidak, tapi sudah dimaafkan. Karena memaafkan itu adalah amalan yang paling baik, termasuk ciri-ciri orang bertakwa wal afina 'anil nas. Coba nambah lagi Pak. Prof bertanya, apabila seorang wanita ditinggal pergi suaminya tanpa kabar apapun dan tidak dinafkahi bertahun-tahun, apa sudah termasuk cerai kah hukumnya, dan apa wanita itu bisa nikah lagi dengan Ustaz? Lah kok itu Ustaz? Amat saya. Enggak. Saya ini setia. Setiap mendengar ya. Jadi seorang suami menurut Imam Syafi'i, seorang istri yang ditinggal pergi tanpa ada kabar, apalagi tanpa ada nafkah, itu ditunggu 4 tahun. Menurut Imam Syafi'i, tunggu 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun tidak ada kabar, boleh mengajukan ke, mau belum nikah, mengajukan ke pengadilan. Mana Pak Hakim? Pengadilan. Sakit perut nggak enak. Oh ya, mudah-mudahan sembuh ya. Amin. Jadi mengajukan pengadilan namanya gugat cerai. Gugat cerai, dan nikah selesai, setelah itu nikah. Kalau boleh. Kan ada di kampung yang nikahnya itu. Oh nikah siri. Maka yang menikahkan nanti muhakam, itu ulama siri. Ulama siri yang menegaskan. Itu namanya bisa fas nikah, menggugurkan, merusak nikah itu. Kalau sudah waktunya cukup. Terkadang sekarang seorang istri ditinggal suaminya 2 bulan, berbulan-bulan. Pak Ustadz, gimana Ustadz kalau saya kawin lagi? Suami saya di Jakarta, berapa tahun? Baru 2 bulan.
Padahal 2 bulan nggak ada kabar itu prajabatan. Jadi anak PNS, jadi PNS kan prajabatan nggak boleh pegang HP, nggak boleh komunikasi juga. Oh kalau nggak boleh 2 bulan. Jadi kalau Syafi'i 4 tahun, sebagian ulama mengatakan 2 tahun. Tapi lebih aman 4 tahun. 4 tahun. Kata dia, itu kalau masalah kawin. Beda kalau masalah warisan, Pak. Kalau 4 tahun jangan diwaris. Pas gitu orangnya itu. Kalau menurut ulama Syafi'i ya, kalau masalah warisan misalkan suami pergi ke satu tempat gak ada kabar, uangnya banyak miliaran. Baru dapat 4 tahun. Sampai kapan? Sampai perkiraan usianya 80 tahun, 60 sampai 80 tahun. Sekarang suaminya umur berapa? 30 tahun, dia nunggu 30 sampai 40 tahun yang lagi, baru kemudian lagi umur 4 tahun masih hidup segar, bro. Dan apa wanita itu bisa nikah lagi kalau sudah ada putusan cerai, boleh nikah. Tentunya setelah iddah. Iddahnya berapa, Pak? 4 bulan. Walladzina wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya nunggu 3 sucian. 3 sucian itu kalau dihitung kurang lebih 4 bulan sekian. Itu kalau masih head. Kalau sudah gak head, sudah menopause ya, maka ayat sebelumnya walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Itu kalau gitu hampir sama dengan 3 sucian atau 4 hetan. Betul Pak ya? Baik, boleh Bu? Boleh. Boleh kalau sudah ada putusan cerai. Kalau belum jangan. Nanti seperti ceritanya di apa itu? Sinetron. Di Pakistan. Sudah di Pakistan ada program. Seorang murid menikahkan seorang perempuan. Dia ngaku sudah dicerai lama. Setelah nikah dapat 2 bulan, suaminya datang dari luar kota, dari pulau, datang bawa tas. Lama Pak, sudah ada orang lain di situ. Akhirnya banyak salah muridnya. Maka kan Pak Mudir atau siapapun yang mau menikahkan orang, jangan langsung mau. Lihat KTP-nya, selidiki Pak orangnya. Sebab seorang sekarang pengakuan itu, makanya lidah tak berulang. Duit bujuk, ngomong nggak duit bujuk. Itu biasanya orang lanang. Wong wator itu setia. Orang perempuan itu betul Pak. Kesetiaan seorang wanita, apalagi wanita Jawa. Nggak salah. Bagaimana apabila seorang wanita sudah alhamdulillah. Apa hukum? Kau nulis yang bagus Pak. Ya. Jangan jelek seperti itu. Apa hukumnya dalam Islam membenci ulama? Menurut adab penuntut ilmu. Ini penting ini. Orang yang membenci ulama, memusuhi ulama, apalagi Habib, Allah Akbar. Termasuk Habib Rizik saya sebutkan. Jangan membenci. Beda politik, beda pandangan tapi tak boleh membenci. Apa jawabannya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Az-Zarzuki dalam Ta'lim 3 ancaman Allah bagi orang yang memusuhi ulama. 1, zawalul barakati an hayatih, hilangnya keberkahan dari hidupnya. Jadi orang sukih gak berkah, susah hidupnya. Jadi pejabat gak berkah, susah hidupnya. Jadi miskin gak berkah, bangkrut. Wong sesuki gak berkah, 1 tidak berkah hidupnya. Yang kedua, saya tahu alaihi imam zalim, akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Yang ketiga, terakhir, saya butuh minat dunia bighairi iman, mati tanpa membawa iman, suhul khatimah wal iyadillah min makanya beda apa? Beda. Jangan sampai membenci. Jadi membenci itu tidak baik Pak. Orang suka membenci itu tidak baik. Hidupnya tidak baik. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersama Allah SWT. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. InsyaAllah tetapkan Pak. Jadi Sabtu
Sabtu ketiga ya, biar sebab kalau Sabtu keempat itu dari dua nama macet Pak, Sabtu ke Sabtu dan ketiga insya Allah. Kalau Sabtu ke ketiga saya belum sari langsung tol langsung cepat. Disempurnakan dengan doa kafaratus subhanallah wa bihamdika